Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas masalah uji asumsi klasik dengan SPSS. Apa itu uji asumsi klasik? Jadi, uji asumsi klasik itu jika kita menggunakan persamaan regresi estimasi akan menghasilkan metode OLS, Ordinary Least Square, yang akan menghasilkan BLEU, Based Linear Unbiased Estimator. Jadi jika data yang bagus itu adalah yang mengandung BLEU, Based Linear Unbiased Estimator. Nah, di antaranya tidak mengandung multikolinearitas, homoskedastisitas atau tidak mengandung heteroskedastisitas, dan tidak mengandung autokorelasi. Nah, tentunya persyaratan lain yaitu data yang kita gunakan adalah berdistribusi normal atau menggunakan data parametrik. Oke, kita langsung ke contoh kasusnya. Ya, contoh kasusnya kita lihat di sini seolah-olah kita akan meneliti terkait dengan kasus hubungan pengaruh antara harga saham, kurs, dan inflasi. Ya, jadi ini ada 3 variabel di sini. Ya, kemudian pengukurannya harga saham itu menggunakan IHSG, kemudian kurs menggunakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika, dan inflasi menggunakan IHK. Nah, kita menggunakan data yang sifatnya bulanan dari tahun 2010 sampai 2016. Jadi total adalah 7 tahun. 7 tahun dikalikan 12, total data yang kita miliki ada 84. Oke. Nah, kita akan melihat tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh inflasi dan kurs terhadap harga saham di BEI. Jadi di sini kita menggunakan variabel dependennya itu adalah 1, ya, yaitu Y. Ini adalah SP, stock price, harga saham. Kemudian variabel independennya ada 2. X1 adalah XA atau kurs, ini X1. Kemudian X2-nya itu adalah CPI atau inflasi. Ya, jadi kalau kita gambarkan seperti ini XA, kemudian CPI, ini akan berpengaruh terhadap harga saham, stock price ya, atau SP. Nah, mari kita mulai memasukkan data penelitian. Kita bisa langsung ngopi dari Excel-nya ya. Di sini Excel-nya ada 84 ya totalnya. Kalau kita scroll ke bawah ini ada 84 sesuai dengan data dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2016. Nah, ini kita pindahkan dulu ke SPSS ya. Kita copy kemudian kita salin ke sini. Kemudian nanti akan muncul datanya. Oke, sebentar saya ulang lagi. Nah, akan muncul data seperti ini, tapi nama variabelnya masih 0001, 2, dan 3. Sekarang kita akan ke variable view. Kemudian kita akan rename, ya, variabel yang masih default tadi, kita rename. Yang pertama adalah SP, kemudian yang kedua adalah EXA, dan yang ketiga itu adalah CPI. Nah, semua data bersifat numerik. Ya, desimal itu adalah opsional ya, mau berapa angka di belakang koma. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, kalau kita melihat di layar seperti ini ya, kita menggunakan uji asumsi klasik, kita akan melihat ya, kita scroll dulu ke bawah, kita ngecek apakah datanya totalnya 84 atau belum ya, harusnya sudah sesuai dengan yang ada di Excel tadi ya. Ini saya scroll ke atas. Oke, sudah sesuai ya 84. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan, kita akan membangun model regresi estimasi ya. Karena kita akan menguji regresi berganda, maka kita akan membuat persamaan regresi terlebih dahulu. Caranya yaitu dengan klik analyze, kemudian regression, kemudian linear.
Nah, di sini dependent variable-nya kita pindah ke sini, SP, kemudian yang independennya itu adalah EXA, dan satu lagi ada CPI. Ya, kita pindahkan ke sini. Kalau sudah, klik OK. Maka di hasil output-nya akan diperoleh seperti ini ya. Ada model summary yang menunjukkan R-square 0,852 ya. Artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,852 ya, atau 85%. Selebihnya itu dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, sekarang kita lihat di koefisiennya ya. Jadi di yang bawah lagi, nah di sini kita akan menjumpai ya di unstandardized coefficient. Di sini nilainya adalah konstantanya minus 3999,974, eksanya minus 478, dan CPI-nya 114,755. Nah, ini kita tuangkan ke dalam persamaan regresi yang Y sama dengan A plus BX. Seperti itu ya. Kita kembali lagi ke sini. Kita lihat persamaan regresi yang ada di sini ya. Nah, seperti ini ya persamaan regresinya. Ya, SB sama dengan seperti ini ya. Ini kita peroleh dari hasil output tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah dari persamaan estimasi regresi yang sudah kita lakukan ini, apakah model estimasi tersebut sudah memenuhi kriteria Blue atau belum? Nah, ini kita akan yang pertama melakukan uji masalah multi-call terlebih dahulu. Kita bisa lihat di gambar ya, hubungan antara X1 dan X2 dalam persamaan regresi akan mengandung multi-call linearitas apabila X1 berhubungan dengan X2 ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, gambarnya nempel seperti ini. Ya, itu namanya saling berhubungan ya, saling ada keterkaitan. Tapi kalau sama-sama berdiri sendiri, independen tidak berhubungan, ini artinya bagus ya, karena terbebas dari multikolinearitas. Nah, multikolinearitas itu kita menggunakan tolerance, ya, tolerance dan VIF, variance inflation factor. Nah, model regresi akan terbebas dari masalah multikolinearitas apabila nilai TOL, tolerance, itu lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Ya. Nah, mari sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Ke SPSS-nya, kita akan menguji apakah data yang kita miliki ini terbebas dari multikolinearitas atau tidak. Ya. Mari kita klik Analyze, kemudian Regression, kemudian Linear. Ya, akan terjadi seperti ini, sama seperti tadi. Kemudian klik Plot. Kita pilih yang bukan plot ya, kita kembali lagi, kita klik yang statistik, kita pilih yang estimate, ya, estimate, dan model fit kita klik, kemudian collinearity diagnostiknya itu diklik. Ya, jangan lupa untuk menguji apakah data kita ini mengandung multikolinearitas atau tidak. Ini kita masuk ke linear regression statistik, kemudian dicentang yang collinearity diagnostik. Kita continue saja, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat ya, tabel paling bawah ya, yang koefisien ini. Nilai tolerance 0,079 ya, sudah sesuai. Tadi dibilang di PPT yaitu nilai tol lebih dari 0,1. Di sini nilai tol kurang dari 0,1 ya, berarti tidak sesuai ya. Kemudian VIF juga sama. Kalau di syaratnya VIF kurang dari 10, tapi di hasil output VIF lebih dari 10.
Jadi kesimpulannya adalah apa di sini? Model regresi terdapat masalah multikolinearitas karena nilai toleransi lebih dari 0,1 dan VIF lebih dari 10. Seperti itu ya. Jadi data ini kurang bagus ya. Nah, selain itu mendeteksi multicol itu juga bisa dengan cara yang lain. Kalau ini kan dengan kita melihat nilai toleransi dan VIF aja, sudah bisa mengetahui ya apakah terkandung multicol atau tidak. Tapi juga bisa menggunakan cara dengan koefisien korelasi. Ya, koefisien korelasi. Mari kita lakukan. Klik analyze, correlate, kemudian bivariate, muncul seperti ini. Kita pindahkan semua variabel independen ke kolom variabel. Kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul ya paling bawah ini ya koefisien korelasi. Kita lihat di sini, besarnya koefisien korelasi antara XA dan CPI ini adalah 0,960 ya, ada bintangnya 2. Artinya apa? Artinya lebih dari 0,8. Jadi kalau menggunakan koefisien korelasi ini, jika nilai koefisien korelasi lebih dari 0,8, berarti terjadi masalah multicol. Ya, kalau kurang dari 0,8, berarti terbebas dari multicol. Ya, seperti itu ya. Kita lihat nih, CPI ke EXA. Ini juga bintang 2, 0,960. Ya, artinya data yang kita miliki terjadi masalah multikolinearitas. Ya, seperti itu. Dan masih banyak cara yang lain untuk mendeteksi multikolinearitas. Ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa dengan cara Klein rule of thumb. Ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah multicol? Kita bisa lihat di sini, kita bisa mengeluarkan salah satu variabel. Tapi kalau mengeluarkan salah satu variabel, ya nanti kurang begitu bagus, ya, kurang begitu bagus karena variabel independennya hanya ada satu. Cara yang kedua yaitu menambah data observasi. Ini yang paling disarankan, ya. Jadi data observasi silahkan ditambah. Atau option lain lagi yaitu menggunakan model first difference. Ya, ini hanya untuk data time series ya, bukan cross section itu juga enggak ya, hanya untuk time series. Ya, nanti menggunakan rumus seperti ini. Ya, memang sih sedikit agak rumit ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita ke uji autokorelasi ya. Yang kedua, uji autokorelasi kita bisa lihat ya untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi yaitu dengan melihat nilai statistik Durbin-Watson ya. Jadi kita akan melakukan pengujian yang namanya Durbin-Watson. Di sini ada nilai DW, DW itu Durbin-Watson, DL dan DU. DL itu adalah lower, U itu adalah upper. Ya, jika 0 kurang dari DW kurang dari DL maka autokorelasinya positif. Ya. Nah, yang paling bagus mana? Yang warnanya merah, ya. DU kurang dari DW, kurang dari 4 min DU. Ini tidak ada korelasi. Memang pengujian ini butuh effort ya, yang agak lebih karena butuh matematika juga ya, perhitungan juga. Nah, seperti ini. Tabelnya seperti ini ya, tabel bisa di-download ya, bisa di-download di Google, tinggal ketik kata kunci tabel Durbin-Watson ya. Jadi K ini adalah banyaknya variabel independen ya. Kalau kita tadi meneliti independennya ada 2, jadi kita fokusnya ke yang K sama dengan 2. Kemudian N itu adalah banyaknya data pengamatan ya. Ini ada dari 15 sampai dengan 200. Data kita tadi 84 ya, 84. Jadi kita fokus yang ke K sama dengan 2, bawahnya adalah 84. Kalau 84 tidak ada bagaimana? Cari yang mendekati nilai M. Ya, cari yang mendekati nilai M. Kalau kita lihat di tabel, ini sudah saya siapkan ya. K2
Kita fokusnya adalah ke sini. Saya tulis nih ya. Ini ya, A2, kita fokus ke sini. Kemudian N-nya adalah 84, berarti ada di 85 ini. Karena kan yang paling mendekati adalah 85. Ya. Jadi, DL-nya itu adalah 1,458 atau boleh 1,46 ya. DU-nya adalah 1,553 ya. Seperti itu. Yuk kita cocokkan dengan yang ada di sini. Kita cocokkan dengan yang ada di PPT ini. Ya. Nah, ini ya. Betul ya. Jadi di sini DL-nya adalah 1,46, DU-nya 1,55. Cara mencarinya seperti tabel tadi ya. Kalau 2,45 itu dari mana ya? 4 dikurangi 1,55 seperti itu ya. 2,54 dari mana? 4 kurangi 1,46 ya. Jadi ikuti rumusnya. Ya memang agak rumit. Oke. Kita kembali lagi ke perhitungan. Kita akan mempraktekkan, akan menguji apakah data yang kita miliki itu mengandung autokorelasi atau tidak. Caranya adalah klik analyze, regression, kemudian klik linear. Ya, sudah seperti ini, maka kita masukkan SP di dependent, EXA dan JPI di independent. Kalau sudah, kita klik statistik lagi. Ya, tadi kita collinearity, ya kan? Ini kita di uncheck. Kita cek apa kita select yang Durbin-Watson. Oke, gampang sekali ya. Kita hanya mengganti yang residualnya sebagai Durbin-Watson. Oke. Kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nilai Durbin-Watson-nya adalah 0,252 ya, 0,252. Nah, kita kembali ke PPT, kita lihat 0,252 itu ada di sini, autokorelasi positif ya. Jadi apa? Data yang kita miliki mengandung masalah autokorelasi. Berarti kurang bagus ya, data yang kita miliki kurang bagus. Nah, ini harus disembuhkan. Cara penyembuhannya sama seperti tadi ya, kita bisa nambah data, bisa nambah variabel ya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Tapi kalau dengan 3 variabel yang kita miliki ini itu mengandung autokorelasi dan mengandung multicol tadi ya. Jadi datanya kurang bagus. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan menguji yang ketiga, yaitu kita akan menguji ini, heteroskedastisitas. Ya, kita akan menguji heteroskedastisitas, yaitu tujuannya adalah mengetahui apakah persyaratan OLS tentang varian setiap pengamatan konstan terpenuhi. Oke. Nah, banyak sekali pengujian untuk menguji heteroskedastisitas, tapi yang paling banyak digunakan itu adalah uji White. Ya, aslinya ada banyak di sini. Kalau kita lihat di sini ada uji White, uji Glatzer, ada uji Park, ya. Tapi kita menggunakan uji White. Oke. Nah, mari kita kembali ke depan, ya, ke SPSS lagi. Kemudian kita klik Analyze, klik Regression, klik Linear, kemudian kita sudah memasukkan ini tadi, kita klik menu Save, ya, Save, kemudian kita klik yang Predicted Values, Unstandardized, maaf, ini yang residual ya, yang residual, klik Unstandardized, kemudian klik continue. Jadi di sini yang dicentang adalah yang unstandardized saja ya. Kemudian klik continue. Oke, kemudian klik OK. Maka di sini akan muncul satu variabel lagi ya. Akan muncul satu variabel lagi. Namanya apa di sini? Namanya adalah res_1 ya. Nah,
saat kita mau menguji heteroskedastisitas, kita harus menambah variabel ini dulu, ya. Kemudian kita harus membuat satu variabel hasil kuadrat dari residual melalui menu transform, kemudian compute variable, ya hasilnya seperti kalkulator ini ya. Kemudian kita tulis manual di target variabel ini adalah receipt. Kemudian yang numeric expression ini kita tulis res, okay, underscore 1 kali res underscore 1. Ya, atau ini juga bisa diklik langsung ya. Kita bisa ditulis manual ya, bisa pula langsung ditulis seperti ini. Nah, ini diklik terus kali, terus ini diklik lagi unstandardized-nya. Oke. Nah, kemudian kita klik OK. Klik OK, maka akan nambah satu variabel lagi di sini, namanya adalah receipt. Ya. Nah, jadi kalau mau menguji heteroskedastisitas menggunakan uji White, memang harus beberapa kali tahap pengujian. Ya. Kemudian, ya kita akan mulai menguji heteroskedastisitas, yaitu dengan klik Analyze. Kemudian seperti tadi ya, regression dan linear. Nah, dependent ini tadi kan SP. Ini kita ganti memasukkan yang receipt ke kolom dependent. Kalau sudah, kita klik OK. Jadi untuk menguji heteroskedastisitas, dependent variabelnya yang dimaksudkan adalah variabel receipt. Kita klik OK, maka di sini akan dijumpai di yang paling akhir ya ada koefisien. Ya, di sini ya ada koefisien. Oke, jadi kita bisa lihat di tabel koefisien ya. Di tabel koefisien ini kita bisa melihat di eksa dulu ya, di eksa. Di eksa ini nilai signifikansinya adalah 0,992. Sedangkan di CPI nilai signifikansinya adalah 0,252. Artinya nilai signifikansi semua variabel independen ini lebih besar daripada alfa 5%. Nah, maka keputusan pengujiannya adalah tidak menolak H0 atau menerima H0. Artinya apa? Artinya model regresi estimasi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Nah, berarti data yang kita gunakan ini tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Berarti sudah bagus ya, tapi hanya dalam sisi heteroskedastisitasnya saja. Nah, kalau misal data yang kita miliki ini mengandung masalah heteroskedastisitas, maka kita bisa mengobatinya dengan cara ini. Dengan cara ini, menghilangkan masalah heteroskedastisitas dengan transformasi variabel ke dalam natural log ya dengan LM ya, dilenkan. Jadi semua angka yang ada di variabel diubah menjadi natural log. Itu nanti akan biasanya sih akan tidak mengandung heteroskedastisitas. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke, yang terakhir adalah uji normalitas. Nah, ini juga syarat yang paling penting ya. Jadi di sini ada catatan jika data yang digunakan lebih dari 30, biasanya itu diasumsikan berdistribusi normal. Ya. Biasanya loh ya. Dan uji normalitas ini juga menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita bisa lihat H0-nya adalah data berdistribusi normal dan HA-nya itu data tidak berdistribusi normal. Ya, atau bisa dilihat dari tingkat signifikansinya juga ya. Mari kita lihat ya di Excel-nya. Kita akan menguji koExcel sih, maaf, di SPSS.
Kita akan menguji normalitas ya, normalitas suatu data. Di sini kita klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian kita klik one sample KS, nih ya, one sample KS. Kita dapatkan seperti ini ya, normalnya dicentang. Kemudian yang unstandardized, ya, yang unstandardized, ini kita pindahkan ke tes variabel list. Kalau sudah diklik OK. Nah, di sini akan dijumpai bahwa nilai nilai Kolmogorov-Smirnov-nya adalah 0,036. Kalau 0,036 ini nilainya kurang dari apa ya? Artinya ini menolak H0. Oke, artinya menolak H0. Jadi datanya tidak normal. Nah, ini kita bisa menyembuhkan dengan berbagai macam cara juga ya, ada di PPT. Cuman ini tadi datanya itu agak sedikit terganggu karena ada ini ya, ada dua seperti ini ya. Coba kalau misalnya kita hilangkan yang ini, ya kita cut saja, yang ini juga kita cut. Nah, yang ini coba kita analyze, kemudian non-parametric test, kemudian one sample KS, kemudian klik OK. Oke, hasilnya sama ya, 0,036. Oke deh, berarti ini berbeda dengan yang ada di PPT ya. Kalau yang ada di PPT itu menerima H0 ya, berdistribusi normal, artinya kalau di tempat kita tidak berdistribusi normal. Oke, nggak masalah ya. Yang penting caranya seperti itu. Oke, yang penting caranya seperti itu. Kita lihat kalau yang di PPT itu kan hasilnya 0,365. Ya, artinya lebih besar dari 5%. Berarti data normal. Ya, artinya kalau lebih dari 5% data normal, tapi kalau kurang dari 5% data tidak normal. Seperti itu. Nah, jadi ringkasan dari semuanya ya yang sudah kita lalui, data yang kita miliki mengandung masalah multi-call dan terbebas dari heteroskedastisitas. Oke, mengandung masalah otokorelasi dan tidak normal. Ya, seperti itu. Oke, silahkan kalian coba-coba sendiri dan dibaca-baca lagi PPT-nya. Sekian dari saya. Terima kasih semua.